Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua. Oke, jadi pada kesempatan kali ini gua mau menjawab beberapa pertanyaan yang teman-teman suka tanyain dalam membore up Lexi ke 155 cc, yaitu speknya Aerox. Oke, sebenarnya teman-teman ini kan nanyanya apakah Lexi menjadi 155 ini langsung perbedaannya tuh langsung mirip sama Aerox tenaganya gitu loh maksudnya. Jadi sebelumnya kita harus tahu dulu nih perbedaan komponen Lexi sama Aerox itu apa aja. Nah, yang gua tahu dari beberapa sumber dan dari mekanik-mekanik Yamaha bilang kalau perbedaan Lexi sama Aerox itu ada di derajat noken as, ada di mapping ECU, ada di injektor, ada di berat roller, sama di cc-nya. Dari derajat noken asnya dulu. Derajat noken as Aerox lebih tinggi dibanding Lexi. Itu berarti bukaan klep dari Aerox lebih besar dibanding bukaan klep Lexi. Jadi bensin dan udara yang masuk dan gas sisa pembakaran yang keluar itu lebih banyak Aerox dibanding Lexi, karena ibaratnya pintu masuk dan keluarnya ini jadi lebih besar ya. Terus mapping ECU-nya. Mapping ECU di sini gue mempersimpel dengan si fuel correction-nya itu ya, si AFR-nya itu. Nah, jadi AFR 155cc dan 125cc pasti beda ya, campuran air fuel mixture ratio-nya itu. Jadi debit yang dibutuhkan Aerox sekian, debit yang dibutuhkan Lexi sekian. Nah, si AFR ini berhubungan langsung sama injektor, di mana injektor Lexi memiliki debit bensin yang keluar lebih kecil dibanding Aerox. Jadi untuk menjadi 155cc tentu kita harus ganti nih si injektornya. Kalau nggak diganti itu penyebabnya motor bisa terlalu lean, bisa terlalu kering di RPM atas. Bang, tenang aja, gue nggak bakal pakai buat ngebut kok motornya. RPM atas bukan selalu untuk ngebut, terutama kita pengguna motor matic yang motornya cuma ada satu napas doang nih. Kalau nggak salah VVA standar Lexi itu aktif di RPM 6000, dimana limit RPM dari ECU Lexi sendiri di 8000. Itu berarti 6000 aja udah dikatakan high RPM atau RPM tinggi. Nah, kalau di ECU BRT itu RPM tinggi memang dimulai dari 6000. Berarti gue menyamakan RPM tinggi itu batasnya adalah 6000 aja ya. Nah, kalau kita kekurangan bensin di RPM tinggi ini, itu tentu motor bisa jebol. Yang paling parahnya, gejala-gejalanya tuh pasti yang pertama tuh ada knocking, karena AFR-nya nggak bener kan, bensin yang masuk cuma sekian dibanding udara sekian. Tentu AFR pasti ngaco di situ. Nah, kalau nggak ganti injektor, kalian bisa ganti ECU racing yang full adjustable. Kalau gue ganti pakai BRT. Nah, kalau kalian ada budget lebih, kalian bisa pakai Araser atau ya mungkin merek-merek lain. Mungkin ada UMA, mungkin sekarang udah keluar buat Aerox Lexi, gue juga kurang tahu sih ya. Mungkin ada kali. Nah, jadi peran si ECU di sini itu mengelabui si injektor. Jadi si injektor ini akan menyemburkan bensin
sebanyak yang disarankan sama ECU. Tapi injektornya sendiri ini karena punya lubang itu cuma 4 titik, semaksimal-maksimalnya dia menyemprotkan itu nggak akan bisa lebih gede dibanding punyanya Aerox yang 6 titik. Gua sendiri mengganti injektor gue itu sama punyanya R15. Dia itu ada 10 titik dan debitnya itu berapa cc gitu per menit, gue juga lupa. Itu gue ganti pakai standarnya R15. Terus apalagi nih yang harus diganti selain yang pasti udah ya blok sama seher udah pasti kita ubah ke 155. Terus si noken as ganti ke leafnya Aerox. Injektor kita ganti ke leafnya ke injektornya Aerox atau ganti ECU, itu opsional. Nah, di bagian transmisi itu ada roller yang spesifikasi NMAX Aerox sama Lexi ini berbeda. Lexi punya roller standar itu beratnya adalah 11 gram. Si Aerox punya berat 13 gram. Nah, gua sendiri menyarankan untuk ganti roller itu plus minus 2. Jadi kalau Lexi itu standar 11, roller terberat yang gue saranin itu 13, dan roller teringannya itu 9. Gue sendiri pakai campuran 9 11. Oh enggak, gue baru ganti 10 rata. Gue pakai 10 rata. Nah, untuk selingan terus berat roller segala macam itu dari pengalaman teman-teman sendiri. Misalkan sekarang kalian pakai 11 nih, kok gue ngerasa bawah gue agak kurang ya, gue pakai 9 deh gitu kan. Gue pakai 9 nih, kira-kira bedanya jauh nggak ya? Nah, karena roller itu cukup lumayan mahal kalau kalian gonta-ganti, karena roller Teflon itu satu set itu bisa 100 ribuan. Kalau kalian gonta-ganti dalam sebulan 2 kali kan lumayan toh, 200 ribu udah keluar. Kalau 9 gram berarti kita punya berat 54 gram. Itu bedanya jauh banget loh. 9 pakai roller 9 sama roller 11, 66 sama 54. Nah, kalau kita pakai 10 rata, 10 kali 6 kan 60. Jadi totalnya 60 gram. Nah, atau kalau kalian ngerasa masih agak bingung, kalian bisa seling-seling. Jadi, kalau trik gue memang menginvestasikan beberapa ratus ribu untuk roller. Jadi yang gue beli itu adalah roller 9 dan juga roller 11. Nah, jadi jadi yang gue beli adalah roller 9 sama roller 10. Kan karena roller 11 itu adalah roller ori, jadi ya gue bisa pakai 911 atau gue bikin 910 ya sekiranya dimana karena gue bermain di tarikan bawah ke tengah, jadi dimana yang akselerasinya itu lebih enak gitu. Itu untuk Lexi waktu gue 125. Ya sekarang sih gue masih pakai 10 gram sih. Nah, untuk yang udah bore up jadi 155 atau bahkan 180, ada juga yang 177, roller itu benar-benar opsional kalian. Jadi kalau kalian pengennya yang stop and go, kalian bisa pakai roller yang lebih enteng. Atau kalau kalian pengen yang tarikan panjang, yang kalian biasa mungkin tinggal di daerah Pasar Minggu tuh yang jalanan panjang lurus, kalau nggak macet sih itu juga. Atau kalian tinggal di daerah Parung yang jalanannya benar-benar banyak jalan panjang lurus kayak gitu, kalian bisa pilih roller yang menengah sampai yang keberat. Menengah berat tuh maksudnya ya kalau standarnya 11 kalian bisa pakai 12 sampai 13 gram, main di antara itu. Oke. Terus ada pertanyaan dari teman kita yaitu Om Ardeka Rizwirandi. Nah, Om Ardeka nanya kalau apakah ganti blok dan piston
tanpa ecu dan injektor diganti, dalam artian masih standar Lexi, apakah pengaruhnya maksimal? Sebenarnya pengaruhnya kurang maksimal karena yang tadi gue jelasin di depan, bensin dari CC 155 ini butuh bensin lebih banyak dibanding 125. Terus Om Ardeka juga tanya, bensin dari standarnya, yaitu standarnya kan kita rata-rata 1 liter 45 kilo ya, 45 sampai 47 kilo lah kurang lebih. Lebih boros jadi berapa angkanya? Nah sebenarnya ini gue kurang paham ya. Jadi intinya gini aja, kalau standarnya Lexi adalah 1 liter 40 sampai 50 kilo, enggak sih, 43 lah, 43 sampai 47 km per 1 liter. Untuk 155 kebetulan di rumah juga ada NMAX, itu sekitaran 1 liter 30 sampai 35 kilo untuk NMAX. Mungkin Aerox juga angkanya sekitar segitu. Nah, gua sendiri yang udah 180 cc itu per 1 liter itu gue cuman bisa nempuh jarak 22 sampai 25 kilo. Dengan catatan gue setiap bentar ngeliat speedo jangan sampai VVA-nya nyala. Karena kalau VVA-nya udah nyala itu lebih boros dan nggak ditarik-tarik sama sekali. Itu bisa 1 liter 22 sampai 1 liter 25 kilo. Kalau tarik-tarikan gimana bro? Ya kalau tarik-tarikan sama kayak kalian pakai CGC, bisa 1 liter 18 kilo sampai 1 liter 20 kilo tuh udah irit ya buat tarik-tarikan itu 1 liter 20 kilo. Karena untuk jarak dari rumah gua di daerah sektor 9 sampai ke Sumarekon Serpong yang kurang lebih jaraknya sekitar 35 kilo, gua untuk bolak-balik di video gue yang di atas ini, yaitu gue ke Ultra Speed Racing, gue ngisi full dari rumah nyampe Ultra Speed udah kurang 1 bar. Baliknya kalian bisa tonton sendiri gue ngapain. Nah di situ bensin gue langsung tinggal 3 bar. Sampai video ini direkam bensin gue 1 bar hampir kedip-kedip bro. Oke, kurang lebih videonya itu. Semoga bisa menjawab pertanyaan teman-teman dan juga Om Ardeka. Ya, kayaknya nanggung ya 155. Kayaknya 180 lebih asik sih. Harganya juga nggak beda jauh kok. Oke, gue cabut, see you in the next video. Bye.